teman-teman semuanya, hari ini kan hari Minggu, pasti ada ibadah online sekolah Minggu GPDI Barito dan GPDI Pemandangan. Oh iya, kita ajak teman-teman yang di rumah ya. Ayo. Hai teman-teman semuanya. Hari ini ada ibadah online sekolah Minggu. Jangan lupa saksikan kita ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Pastinya ada cerita firman Tuhan yang seru dan challenge yang menarik. Ayo kita nonton video online-nya. Ayo, Let's go. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi di sekolah minggu online. Udah pada sarapan belum nih? Sarapan dulu ya, kalau belum makan biar semangat memuji Tuhannya. Kali ini kita bakalan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, beri haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan umur yang panjang untuk kita semua. Kami saat mengucap syukur
Dan Tuhan, kami mau ibadah Tuhan, berkati supaya kami Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, tubuh yang fit Tuhan. Pokoknya semua Tuhan, jaga Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kan hari ini temanya aku istimewa. Mili, kau merasa gak sih kalau kamu itu istimewa? Iya dong, Kakak Marel juga kan? Iya, yuk kita nyanyi lagu ini dengan bersemangat. Bukan karena kau tahu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa karena Yesus beri, bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa karena Yesus berahli, bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Puji Tuhan. Teman-teman, sekarang kita mau menyanyikan lagu Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang
masih semangat kan? Yuk kita nyanyiin lagu ini dengan semangat dan ceria. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citamu. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yakin punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tepuk tangan. Mara, hari ini kita mau ngapain? Kita mau mendengarkan firman. Oh iya, kita mau dengar firman. Tapi kita nyanyiin satu lagu pujian dulu ya. Teman-teman, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
Terima kasih. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati yang mengajarkan firman Tuhan ini Tuhan. Berkati supaya kami mengerti firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tante Desi percaya pasti adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan dipelihara oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Mana suaranya? Tante Desi belum dengar. Sudah siap? Puji Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, sudah siapkan Alkitabnya? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kalau begitu adik-adik duduk yang manis, gak boleh jalan-jalan lagi. Adik-adik sudah fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan jangan ada yang main-main lagi ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita mau menghargai, menghormati ketika perkataan firman Tuhan ditabur dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Tante Desi mau cerita suatu cerita tentang perjalanan hidup seekor itik. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga itik yang sangat lucu. Ibu itik sedang mengerami telur-telurnya menantikan kelahiran anak-anak itik. Tepatnya, ada 7 telur yang menunggu untuk menetas. Satu pagi, telur-telur itu pun menetas. Anak-anak itik yang lucu-lucu mulai beradaptasi dan mereka berjalan mengelilingi ibunya dan sudah mulai mengeluarkan suara. Kwek, 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 kwek. Namun, ada satu anak itik, telur itik, yang belum juga menetas. Sang ibu merasa heran, tetapi dia terus mengeraminya, sampai akhirnya telur itik itu pun mulai menetas. Anak itik yang baru keluar ini merasa kebingungan. Dia melihat saudara-saudara dan ibunya, kenapa berbeda ya? Dia tidak tahu kalau ibu dan saudara-saudaranya lebih kebingungan lagi melihatnya. Anak itik ini terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan yang lain. Bulunya lebih besar, badannya lebih besar dan bulunya lebih berwarna gelap. Saudara-saudara itik ini pun juga merasakan bahwa itik ini berbeda sekali dengan mereka. Sang ibu pun juga merasa heran, kenapa dia begitu berbeda ya? Kenapa kamu tidak mirip dengan saudara-saudara kamu yang lain? Melihat hal ini, saudara-saudara itik ini pun mulai mengejeknya. Kamu buruk rupa, kamu si itik buruk rupa, kamu berbeda dengan kami cantik tapi kau buruk rupa. Hari demi hari berganti, mereka pun mulai bertumbuh besar. Tetapi anak itik ini tetap lebih berbeda daripada saudara-saudara yang lain. Hal ini membuat dia dijauhi oleh saudara-saudaranya. Tidak ada yang mau berteman dan mengajaknya bermain. Saudaranya bahkan sering mengatakan kepadanya, "Jangan kau sekali-kali dekat-dekat dengan kami. Kami malu punya saudara sepertimu. Engkau sungguh jelek, kau buruk rupa." Hewan-hewan di peternakan itu pun semuanya juga sering mengejeknya. Nye, kau itik buruk rupa, kau itik buruk rupa. Tetapi sang ibu merasa kasihan kepadanya dan tetap mengasihi anak itik ini. Anak itik ini setiap malam dia sering menangis sedih. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku berbeda dengan teman-temanku yang lain? Suatu hari, pemburu-pemburu datang ke tempat di mana itik-itik ini tinggal dan sedang mencari makan. Ibu itik yang sedang mencari makan, dia tertangkap oleh para pemburu-pemburu itu. Oh, sungguh malang nasib anak itik ini. Dia menunggu semalam-malaman, menantikan ibunya pulang. Dia tidak tahu kalau ibunya tidak akan pernah kembali kepadanya. Lalu anak itik ini pun pergi mencari anjing dan anjing ini pun malah mengusirnya. Jangan kau dekat-dekat dengan aku tidak mau bicara dengan kamu. Anak itik ini pun mendatangi ayam, tetapi ayam pun juga mengejeknya. Bahkan aku lebih cantik daripada kamu. Kamu jelek, sana-sana, khusus jauh-jauh. Anak itik ini pun akhirnya memutuskan untuk pergi jauh dari tempat tinggalnya. Dan dia mencari tempat yang sepi dan tenang. Dan satu hari dia melihat
Ada burung-burung putih yang sangat indah yang sedang bermigrasi ke selatan. Dia lalu membayangkan, oh, kalau aku seperti mereka, aku pasti tidak akan diejek oleh saudara-saudaraku dan teman-temanku. Sungguh aku ingin sekali seperti mereka. Musim salju datang, dan anak itik ini pun mulai kelaparan dan kedinginan. Suatu ketika, seorang petani lewat ke tempat di mana dia berada. Petani ini begitu merasa kasihan kepada anak itik ini. Dia lalu melepaskan jaketnya, dan dia memutuskan untuk membawa anak itik ini pulang. Aku akan merawat anak itik ini, kau akan aku besarkan. Lalu anak itik pun dirawat dan dibesarkan oleh sang petani, sampai akhirnya dia bertumbuh menjadi besar. Setelah besar, petani ini pun melepaskan anak itik ini ke danau, supaya dia bisa lebih bebas bergerak. Satu kali dia melihat di dalam air, dalam bayangan di danau itu, dia melihat ada hewan yang begitu indahnya. Sayapnya yang begitu indah, bulu-bulu yang cantik, juga leher yang panjang. Awalnya dia tidak menyadari, sampai akhirnya dia baru sadar bahwa bayangan di dalam air itu adalah dirinya sendiri. Betapa senangnya dia. Oh, aku ternyata sama seperti burung-burung yang waktu itu aku lihat. Aku seindah mereka, bentuk tubuhku juga secantik mereka. Betapa senangnya anak itik ini. Lalu dia memutuskan untuk pergi memberitahukan kepada teman-temannya. Di dalam perjalanan dia bertemu dengan sekelompok angsa. Akhirnya dia pergi bersama dengan kawanan angsa. Anak itik ini pun berubah menjadi angsa yang cantik dan indah. Dia begitu bahagia. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita mengenai perjalanan hidup seekor itik yang lahir di lingkungan yang menolak dia. Awalnya dia pikir dia adalah seekor bebek, tapi ternyata dia adalah seekor itik yang kelak bertumbuh menjadi seekor angsa yang cantik dan menawan. Nah, dalam cerita ini yang tadi kita sama-sama sudah dengar, menceritakan itik kecil yang diejek, ditolak, dianggap berbeda dengan saudara-saudara dan teman-teman di lingkungannya. Sehingga gak ada yang mau bermain dengan dia atau menerima kekurangan dia. Nah, adik-adik, di akhir cerita juga disebutkan bahwa ternyata dia adalah itik kecil yang sedang dalam proses bertumbuh menjadi angsa yang cantik dan menawan. Hanya kawanan itik yang mengerti bahwa sebelum menjadi angsa yang cantik dan menawan, dia harus terlahir sebagai seekor itik dan harus melewati setiap proses. Nah, adik-adik, lewat cerita yang tadi kita sudah dengar, mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang seperti demikian. Ada teman-teman yang sering mengejek kekurangan kita, ada teman-teman yang sering tidak bisa menerima kekurangan ataupun keterbatasan fisik kita. Sehingga akhirnya kita dijauhi, kita dikucilkan, mereka tidak mau bermain dengan kita, ataupun mungkin lingkungan atau sekeliling kita menolak kehadiran kita ataupun kehidupan kita. Atau mungkin kita pernah bertanya, apa sih salah saya sehingga saya terlahir seperti ini? Mengapa hidup saya seperti ini? Tidak seperti orang lain yang saya lihat. Nah, adik-adik, Tante Desi mau kasih tahu lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, benar bahwa hidup itu memang tidak selalu indah. Hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita inginkan. Bahkan hidup itu kerap tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan kadang-kadang menyimpang dari apa yang kita gambarkan ataupun apa yang kita impikan. Karena itu kadang kita suka bertanya, waktu dalam keadaan kita terpuruk atau tertolak, kita suka tanya, masihkah saya berharga di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan mengasihiku dengan keadaanku atau keterbatasan fisikku ataupun segala kekurangan yang aku miliki? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Tante Desi mau buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sama seperti cerita itik yang tadi kita dengar. Pertamanya dia gak tahu apa-apa. Bagaimana sih rencana Tuhan? Tapi kita lihat ending daripada cerita itik ini, dia berakhir dengan bahagia. Pertamanya dia tertolak.
Pertamanya dia tidak tahu identitas dia yang sebenarnya. Tapi ketika dia mengetahui ending ceritanya berakhir dengan bahagia. Sama seperti perjalanan hidup adik-adik dan Tante Desi. Kita nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan. Tapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan adik-adik, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa Tuhan buat indah? Kenapa endingnya itu indah? Karena Yesaya 43 ayat 4a berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan katakan, oleh karena adik-adik itu berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Sehingga apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup adik-adik, endingnya ketika kita berharap dan bersandar kepada firman Tuhan, endingnya Tuhan bilang itu endingnya akan menjadi sesuatu hal yang indah. Seperti itik yang buruk rupa yang tadi kita dengar ceritanya, bahwa dia ternyata bukan seekor bebek, tapi dia seekor itik yang akhirnya bertumbuh menjadi angsa yang cantik dan menawan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, gak ada sesuatu hal terjadi dalam kehidupan adik-adik dan Tante Desi. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139, firman Tuhan katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Firman Tuhan katakan sejak dari kandungan ibu, sejak dari dalam perut mamah, Tuhan sudah merencanakan sesuatu hal yang indah. Tapi kadangkala kita nggak bisa memikirkan lewat pikiran kita. Tapi percayalah bahwa adik-adik itu sangat istimewa di hati Tuhan. Masing-masing kita diciptakan unik. Artinya kita punya kelebihan masing-masing. Gak ada yang sama. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya apa? Kita istimewa. Adik-adik istimewa. Kita diciptakan Tuhan menurut gambar Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang istimewa? Walaupun kadangkala ada banyak perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan impian atau harapan kita. Tapi bukankah firman Tuhan katakan Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Allah itu tidak pernah membedakan masing-masing orang. Seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kok kehidupan teman saya seperti ini ya? Tapi kok kehidupan saya gak seperti ini? Saya pengen kehidupan saya seperti kehidupan teman saya. Kenapa Tuhan kasih dia sepertinya enak, kok kehidupan saya seperti ini? Balik lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35. Firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, artinya yang ikut dengan perkataan firman Tuhan dan dengar-dengaran dengan perkataan firman Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran dan berkenan kepadanya, Allah gak pernah beda-bedain. Cuma kadangkala kita selalu dibatasi dengan pikiran dan impian kita. Tapi percayalah bahwa adik-adik itu adalah diciptakan Tuhan istimewa, sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga adik-adik diciptakan serupa dengan gambarannya. Nah, adik-adik, tadi di awal pujian kita sudah mengangkat pujian yang begitu indah. Dikatakan lewat adik-adik yang memimpin pujian bahwa kita ini istimewa. Bukan karena apa kata orang, bukan karena apa yang dilihat orang dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik menjadi pribadi yang berharga dan istimewa. Karena adik-adik punya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika adik-adik punya Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik, adik-adik memiliki segalanya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa lewat pujian yang tadi kita sudah naikkan, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan menopang hidup adik-adik. Bahkan dikatakan bahwa Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Jalan yang benar adalah seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab yang adik-adik sekarang pegang dan adik-adik baca.
Firman Tuhan katakan masa depan sungguh ada. Di dalam perkataan Alkitab masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan Yesus masa depan sungguh ada. Bahwa adik-adik adalah pribadi yang istimewa. Engkau berharga, engkau istimewa. Sekalipun mungkin kadang-kala orang menilai kita, kok kayaknya kita merasa direndahkan, dikucilkan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Sekalipun kita sekarang tidak mengerti bagaimana ke depannya masa depan kita. Tapi percayalah sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Bahwa masa depan sungguh ada. Masa depan seperti apa? Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan katakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Harapan seperti apa? Ada satu rancangan yang luar biasa. Masa depan yang luar biasa. Masa depan yang endingnya atau akhir cerita dalam kehidupan kita tuh yang kita gak bisa pikirkan dengan pikiran kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri renungan singkat kebenaran firman Tuhan hari ini, sebuah pertanyaan ini akan membuat kita merenung. Apakah adik-adik pernah menyadari bahwa adik-adik ini sangat berharga di mata Tuhan? Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak pernah memandang kekayaan. Tuhan tidak pernah melihat apa yang adik-adik miliki secara fisik. Atau Tuhan tidak pernah meminta adik-adik untuk melakukan hal-hal yang besar di luar daripada kemampuan adik-adik. Tapi Tuhan sangat menghargai kesungguhan kita ketika kita mengikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kadang-kadang lingkungan kita, teman-teman kita, atau mungkin orang tua kita sering merasa, aduh kayaknya mama lebih sayang sama kakak, atau mama lebih sayang sama adik. Itu hanya di hati kita seringkali kita taruh seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, kadang-kala manusia itu atau teman-teman kita atau orang tua kita hanya melihat sesuai dengan penampilan fisik atau kemampuan-kemampuan kita secara jasmani. Tapi firman Tuhan katakan itu hanya dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati adik-adik. Apa yang adik-adik alami hari ini. Apa yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman ataupun mama, papa, adik-adik. Tuhan tahu. Apa yang adik-adik alami Tuhan tahu. Jadi apapun keadaan kita di mata dunia ini. Bahkan mungkin kita pernah mengalami dihina, dicaci, direndahkan, dikucilkan, tidak mau diajak berteman. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di dalam pemandangan mata Tuhan Yesus. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari berhenti untuk bersungut-sungut. Berhenti untuk mengeluh. Berhenti untuk bilang bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini gak berharga. Berhenti melihat situasi kondisi yang ada dalam kehidupan adik-adik. Berhenti untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang di sekeliling kita atau orang lain. Karena firman Tuhan datang pada saat hari ini. Bahwa adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Mari belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup adik-adik. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa Tuhan buat indah? Karena adik-adik berharga di hadapan Tuhan. Adik-adik berharga di mata Tuhan. Mari taruh perkataan firman Tuhan ini ke dalam hati adik-adik. Sekalipun engkau pernah merasa tertolak, engkau pernah merasa dikucilkan, engkau pernah merasa direndahkan. Tapi firman Tuhan katakan, engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau sangat berharga. Saking berharganya Tuhan rancangkan masa depan yang terbaik dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Sebagai ayat penutup, kembali Tante Desi kutip. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena adik-adik berharga di mata Tuhan dan mulia. Sehingga Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan tutup kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini dengan doa. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kembali kami diingatkan
bahwa kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan kami mengalami hal-hal yang secara manusia tidak mengenakan. Mungkin kami pernah merasa tertolak Tuhan. Mungkin kami pernah merasa diperlakukan tidak adil Tuhan. Mungkin kami pernah merasa bahwa kami tidak berharga. Mungkin kami pernah merasa bahwa kami tidak dikasihi Bapa. Tapi firman-Mu datang Tuhan hari ini dalam kehidupan kami. Bahwa kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Bahwa kami istimewa di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan kami sejak dalam kandungan ibu kami Tuhan. Tuhan menciptakan dan merencanakan sesuatu hal yang baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami mau taruh perkataan firman Tuhan dalam hati kami. Kami mau katakan dalam hidup kami bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kami mau dengar perkataan firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk mengucap syukur atas keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Mari teman-teman semua kita menghafal ayat hafalan. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4a. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. I am here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Halo teman-teman, tadi kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita membuat prakarya bersama-sama. Bahan-bahan yang diperlukan adalah piring plastik, gunting, spidol warna-warni, double tip, lem kertas, pita atau tali, kertas origami berwarna merah yang sudah dipotong-potong, dan kertas origami berwarna lainnya. Pertama, kita akan menggambar orang.
Teman-teman juga bisa menggambar anak perempuan atau anak laki-laki. Sekarang kita gunting teman-teman. Teman-teman berhati-hati ya saat menggunakan gunting. Sekarang kita tempelkan potongan-potongan kertas ke piring plastik ya teman-teman. Sekarang kita ambil kertas origami berwarna. Kemudian kita buat lingkaran besar di belakangnya dan lingkaran kecil di tengahnya. Kemudian kita gunting. Kemudian kita lipat seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Sekarang kita ambil kertas dan kita tulis Jesus is my savior. Sekarang kita gunting menjadi 3. Sekarang kita tempelkan di piring plastik teman-teman. Kemudian kita tempel seperti ini teman-teman. Lalu masukkan orang ke dalam sini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan tali atau pita pada prakarya ini. Jadi ini bisa digantung. Untuk yang perempuan juga bisa kita buat seperti ini. Jesus is my savior. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Teman-teman, ini challenge hari ini ya, jangan lupa ya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau akhiri dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami Tuhan hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dan kami sungguh sangat merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami karena kami berharga di hadapan Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Memberkati Tuhan kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Memberkati orang tua kami Tuhan, memberkati keluarga kami Bapa, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan berkati Bapa, Tuhan kumpulkan kami pada hari Minggu yang akan datang, pada waktu yang sama untuk kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, biarlah Tuhan terus menonton langkah hidup kami Bapa. Kami mau bertumbuh, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan
Tuhan, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Yesus Kristus di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.